Kita ulang nih. Belum terasa semangatnya. Di sini sih ya. Ini kan mahasiswa baru, jadi semangatnya pun harus baru. Apalagi kita ini di bulan yang baru, di tahun yang baru, semua serba baru. Ya, kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu bisa dinaikkan lagi, Mas. Mau naikkan lagi satu lagi kakinya bisa. Ya. Oke. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أما بعد, yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor ISBUD, yang kami hormati segenap dosen, yang kami hormati segenap panitia orientasi pengenalan kampus atau pengenalan lingkungan kampus ISBUD, Institut Ilmu Sosial dan Budaya Samawa Raya saya. Alhamdulillah ya, ini adik-adik kami yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, kita semuanya dipertemukan. Kita semuanya bisa bersilaturahim, bisa duduk bersama di sebuah majelis yang insya Allah majelis yang berkah. Tentu dalam rangka tadi ya, memenuhi salah satu undangan dari kampus ISBUD, khususnya bagi saya, untuk menjadi pemateri. Tadi saya dikasih judul yang sangat umum sekali, ya. Tapi saya sudah membuat judul sendiri, ya, yang insya Allah judul ini ada manfaatnya buat adik-adik sekalian yang insya Allah akan menjadi mahasiswa. Ini semuanya baru atau ada yang lama di sini? Baru. Oh, baru semua yang duduk ini kan? Yang lama di belakang. Ya. Nah, adik-adik sekalian, tema saya yang sudah saya siapkan itu adalah ini temanya ya. Akhlak yang baik cermin berkahnya ilmu. Nah, itu apa itu tema saya itu. Kira-kira cocok temanya? Bisa? Jadi akhlak yang baik cermin berkahnya ilmu. Ini kalau kita dengarkan tema ini menarik sepertinya. Ya. Sudah terlalu sering kita dengar, tetapi amat sangat jarang dipraktekkan.
Ya. Ini akhlak, adab, ya, perilaku yang santun, tata krama yang baik itu sudah sering, ya, kita dengar. Tetapi ironinya amat sangat sedikit yang mengamalkan itu. Karena itu saya pribadi diminta untuk menyampaikan tema ini dengan maksud, dengan harapan, dengan tujuan agar adik-adik mahasiswa ini nantinya di samping belajar ilmu, ya, juga kita harus belajar tentang akhlak, tentang adab, ya, di dalam kita menuntut ilmu, dalam kita menimba ilmu. Terutama sekali yang saya maksud di sini adalah akhlak Islam, adab-adab Islam. Ya. Kita tidak berbicara tentang adab non Muslim, ya, tentang tata krama versi non Muslim tidak. Kita hanya akan berbicara tentang adab akhlak Islam. Ya. Ada non Muslim? Ada non Muslim? Ah, Muslim. Ya. Ya, saya khawatir nanti ada teman-teman Muslim, ya, sehingga mungkin tidak pas. Tapi alhamdulillah, ya, jadi berbicara tentang akhlak, ya, atau adab, ya, teman-teman sekalian. Apa sebenarnya perbedaan adab dengan akhlak? Apa bedanya? Adab dan akhlak, ya. Akhlak itu lebih umum maknanya daripada adab. Semua adab yang baik itu adalah akhlak. Jadi akhlak itu adalah akumulasi dari semua adab. Ya. Jadi semua adab yang baik, baik itu ucapan, perbuatan, keputusan, ya, pergaulan apa saja, itu semuanya adalah akhlak. Karena itu ketika para ulama kita, ya, mendefinisikan adab, apa itu adab, ya, maka mereka berkata begini, ya, adik-adik sekalian, ini saya baca definisinya ulama, ya, supaya tidak salah, ya. Nah, kata ulama, adab adalah isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'la. Sebab bahasa Arab tidak apa-apa, nanti saya artikan, ya. Adab adalah menerapkan segala apa yang terpuji, baik itu ucapan maupun tindakan, perbuatan. Jadi semua yang dianggap terpuji adalah adab. Kalau yang tercela ada apa tidak? Adab mungkin, tapi tercela kan. Nah, kita hanya berbicara yang terpuji saja. Jadi adab itu sekali lagi, ya, isti'mal, menerapkan. Ma yuhmad, apa-apa yang terpuji, baik itu ucapan maupun perbuatan. Itulah adab. Sebagian ulama juga mengartikan adab al-akhdhu bimakarimil akhlaq. Adab itu artinya menerapkan akhlak-akhlak yang mulia dalam hidup ini. Jadi semua akhlak yang mulia kita terapkan, maka itulah adab. Ya, adik-adik sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini arti adab. Lalu apa arti ilmu adab? Ini kan ada adab, ada ilmu adab. Apa ilmu adab itu? Ya. Ilmu adab itu, teman-teman, ilmu islahil lisani wal khitab. Ya. Ilmu adab itu adalah ilmu, ya, yang dipakai untuk memperbaiki ucapan dan perbuatan. Nah, itu, ya. Istilahnya adab seperti itu. Jadi kita belajar adab, kita belajar ilmu. Ilmu itu apa? Adab itu ilmu, tidak sembarangan. Itu bagian dari ilmu. Sama dengan kita belajar iman, amal, adab. Sama. Makanya agama kita ini tidak terlepas dari 4 hal.
agama kita ini, agama Islam ini, ya ada 4 bagian Islam itu. Yang pertama akidah namanya. Itu akidah ya. Akidah itu doktrin, keyakinan. Ya, akidah itu bahasa lainnya tauhid ya. Bahasa lainnya lagi apa? Usuluddin, itu akidah. Ini yang pertama, bagian pertama Islam. Dan yang paling penting. Yang kedua apa? Syariat. Apa? Syariat. Syariat itu apa? Syariat itu terkait dengan ibadah-ibadah yang mahdah, yang murni dari Allah. Contohnya apa? Salat, puasa, zakat, haji, ya, itu syariat yang terkait dengan apa? Dengan Allah Jalla wa Ala. Ya, itu syariat, ya. Syariat. Ada yang ketiga namanya muamalat. Apa? Muamalat. Muamalat itu yang terkait dengan hubungan sesama. Apa contohnya? Ya, hubungan dagang, hubungan perkawinan, apalagi? Ya. Jual beli tadi, jual beli. Ya kan? Sewa menyewa, dan sebagainya. Ya. Termasuk juga hukum-hukum. Nah, jadi kalian disebut ini yang mengambil hukum itu masuk di muamalat. Masuk di fakultas apa? Di fakultas. Di bagian muamalatnya. Ya, fakultas hukum. Ya. Ada ilmu jinayat, ya, pidana, ada ilmu perdata, semua itu masuk di muamalat. Ada dalam Islam itu. Ya. Kemudian yang keempat, nah ini dia akhlak. Ya, akidah, syariah, muamalah dan akhlak. Itu 4 itu tidak boleh terpisahkan. Ya, tidak sempurna Islam itu kalau tidak 4 ini. Harus seirama dia. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Ya, jadi ilmu tentang adab adalah ilmu untuk kita pelajari pertama, untuk memperbaiki lisan kita, ucapan, perbuatan kita, termasuk keyakinan kita, baik yang terkait dengan ubudiyah kita kepada Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Ya. Termasuk nanti hubungan dengan dosen-dosen kita. Ya. Kalian nanti akan punya dosen, ya, guru, ya. Termasuk juga dengan rekan-rekan, ya, yang sudah lebih senior dengan kita. Itu nanti tentu akan perlu akhlak yang baik, perlu adab yang baik, ya. Adik-adik sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berbicara sekarang tentang dalilnya. Kan mesti ini kita berbicara enggak sia-sia kan, mesti ada dalilnya. Apa tuh dalil? Dalil itu artinya apa? Landasan hukumnya. Apa sih landasan hukum belajar adab itu? Ya. Apakah adab itu kita impor dari budaya barat? Tidak. Kita tidak begitu. Kita punya adab sendiri. Kita punya akhlak sendiri, ya. Justru sebaliknya mereka lah yang telah mengambil ilmu dari kaum muslimin, ya. Itu kita harus bangga begitu. Jangan sedikit-dikit sumbernya barat, sumbernya ini. Boleh, tetapi jangan sampai Anda lupa bahwa semua ilmu dunia itu sumbernya dari Islam, ya, dari Islam, ya, termasuk ilmu kedokteran, ya. Ilmu kedokteran itu siapa yang punya? Orang Islam, ya. Penemu ilmu kedokteran pertama orang Islam. Siapa namanya? Ibnu Sina, ya. Dan sekarang semua universitas barat itu semuanya punya rujukan kitab Ibnu Sina untuk kedokteran. Kimia juga begitu, fisika juga begitu, bahkan ilmu penerbangan itu miliknya orang Islam. Ilmu tata cara buat pesawat itu miliknya umat Islam. Jangan salah. Maka inilah kebanggaan, ya, kebanggaan menjadi Muslim, ya, ya teman-teman sekalian rahmati Allah. Nah, dalilnya, landasan hukumnya. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang setiap acara Maulid kita dengar. Siapa yang hafal itu? Ya. Ayat tentang kewajiban mengikuti akhlak Nabi. Ada yang hafalkah ini? Ya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini kan setiap tahun kita dengar ayat ini. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW akhlak yang baik, teladan terbaik, ya, perilaku terpuji, semuanya ada. Bagi siapa kewajiban meneladani akhlak Rasul? Pertama, bagi orang yang beriman kepada Allah. Liman kana yarjullah, bagi orang yang ingin berjumpa dengan Allah dengan selamat. Dan yang kedua, bagi yang yakin akan datangnya hari kiamat. Ini adik-adik sekalian. Jadi Al-Quran yang mengajarkan kita, yang memerintahkan kita untuk punya akhlak. Dan teladan yang wajib, ya, kita jadikan contoh adalah Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Anda butuhkan terkait dengan adab, akhlak, semuanya sudah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka tidak perlu kita sibuk-sibuk apa? Cari idola, artis, idola. Tidak perlu, ya. Ada Masya Allah yang sampai rela apa namanya, mengorbankan ini itu untuk ketemu artis, ya, untuk menjunjung tinggi artisnya. Tidak perlu. Kita punya idola terbaik, ya, bukan idola-idolaan, ya, bukan sekedar idola, tetapi apa? Betul-betul orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi kita Muhammad, ya. Jadikan beliau idola terbaik dalam hidup kita. Ya. Kenapa Rasulullah dijadikan idola? Ya. Karena akhlak beliau yang sangat agung, ya. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang paling tinggi, ya. Jadi kalau Anda memuji saya, atau saya memuji kalian, atau dosen memuji mahasiswanya, atau sebaliknya memuji dosennya, itu bisa jujur, bisa bohong, ya. Soalnya Anda dipuji orang, itu bisa jujur, bisa tidak, ya. Tetapi kalau yang memuji hambanya adalah Allah, maka itu pujian yang pasti benar, ya. Itu legalitas yang paling sempurna, ya. Itu piagam yang paling meyakinkan, ya. Allah kasih Anda gelar, Anda memiliki akhlak yang paling sempurna, ya. Maka kita tidak ragu dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, selanjutnya yaitu ada beberapa hadis, ya. Saya bacakan saja, kalau tidak bisa ditulis tidak apa-apa. Sabda Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Artinya orang beriman, ya, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang paling sempurna imannya itu dilihat dari kebaikan akhlaknya. Walaupun salatnya bagus, ya, puasanya rutin, zakatnya juga sering, tapi kalau tidak punya akhlak, tidak sempurna imannya. Sama dengan kalian nanti, ya. Kalian sudah menuntut ilmu, punya ilmu yang banyak, bahkan di kepalanya ini sudah ada berjilid-jilid buku. Buku dalam negeri, buku luar negeri. Penuh di sini. Tapi ternyata tidak punya akhlak. Sia-sia itu. Ya, orang tidak akan bertanya. Nanti ketika Anda terjun di masyarakat, orang tidak akan bertanya, ya, Anda fakultas apa? Jurusan apa? Berapa IPK-nya? Anda akan tanya. Tapi yang nilai Anda di mata masyarakat itu tergantung pada
akhlak di dalam bergaul. Ya, akhlak. Orang tidak tanya. Itu mau dia dokter. Ya, tidak. Ada yang profesor tapi dijauhi orang. Ada enggak tuh? Ada, adik-adik sekalian. Profesor enggak dipakai di masyarakat. Dokter enggak dipakai. Kenapa? Enggak punya akhlak. Tapi ada ini guru ngaji, Masya Allah ya. Lulusannya pun hanya lulus SD. Tapi dimuliakan. Ya, dihormati, disanjung, didudukkan di tempat yang tinggi. Itu karena apa? Akhlak. Ya, teman-teman sekalian, ya, yang dimuliakan Allah. Maka ini ya hadis riwayat Tirmizi ini Rasulullah bersabda tadi, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlak. Kemudian yang kedua, Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi diutus selain untuk menyampaikan risalah Islam, beliau juga diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Jadi makanya saya katakan tadi, kalau kalian ingin belajar akhlak, ingin mencari teladan terbaik dalam akhlak, tidak usah jauh-jauh. Ya, cukup ya kita mencontoh, meneladani akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ketiga, ya, hadis yang ketiga Rasulullah bersabda, inna athqal ma wudi'a fi mizanil mu'min yaumal qiyamah khuluqun hasan. Sesungguhnya sesuatu yang paling berat di atas timbangan seorang mukmin kelak di hari kiamat adalah akhlak yang baik. Ya. Ini ada ibadah, kan? Ada muamalah, ada apa? Ini ada akhlak. Nah, yang paling berat di hari kiamat kelak adalah akhlak yang baik. Makanya enggak apa-apalah ilmu dikit, enggak apa-apa, tapi akhlaknya banyak, akhlaknya baik. Daripada sebaliknya, punya ilmu banyak tapi akhlaknya sangat buruk. Ya. Jadi ini adik-adik sekalian, nih, hadis-hadis ini sekali lagi ya sebagai penekanan, mumpung Anda ini masih di gerbang, belum masuk. Jadi Anda ibarat kalau mau masuk BTN itu sekarang masih di gerbangnya. Ya, masih izin dulu. Permisi saya mau masuk, boleh enggak? Ya. Ini kata pemilik BTN, Anda ikut ujian dulu baru masuk. Nah, kalau Anda lulus ujian, Anda boleh masuk. Nah, sekarang Anda diuji hari ini. Anda sedang diuji, sedang diseleksi. Kayak saya tadi datang, ya. Ini kata panitianya, nih Ustaz, saya center dulu ini. Saya screen Ustaz. Tadi dilihat angkanya, tinggi nih. Ustaz duduk dulu 5 menit. Nah, itu tidak boleh ke sini kalau belum lulus ujian. Nah, sama seperti Anda. Kalau hari ini Anda lulus di gerbang ini, Anda bisa sukses insya Allah. Seterusnya akan lebih baik lagi. Ya. Karena itu sekali lagi, ya, mumpung Anda di gerbang ini, ya saya ingin menekankan pentingnya akhlak. Mungkin hari ini Anda merasa materi ini terlalu sederhana, materi ini tidak terlalu penting. Ya, mungkin hari ini, tetapi kelak Anda akan tahu betapa pentingnya akhlak. Ya, betapa agungnya akhlak ketika kita sudah membersamai masyarakat. Kita berada di tengah-tengah mereka, itu pentingnya akhlak. Ya, saya mungkin yang lainnya juga pernah seperti kalian, pernah jadi mahasiswa. Ya, bahkan saya pernah di 3 kampus yang berbeda jadi mahasiswa. Ya, iya, saya pernah mahasiswa di Unida, Universitas Darussalam Gontor. Tapi tidak selesai karena saya pindah ke Madinah. Saya ngambil S1 di Madinah, Universitas Islam Madinah. Ya, dan yang lainnya. Tetapi sekali lagi, ya kita sama-sama dari pertama kita merangkak dulu. Setelah itu kita berjalan, baru berlari. Ya, maka dari apa merangkak dulu sekarang, nanti akan berlari. Ya, tentu dengan 2 hal tadi, ilmu, akhlak. Ilmu, akhlak.
Kalau mau tambah yang terpenting adalah iman, ilmu, akhlak. Ya, ini penting sekali. Ya. Kemudian hadis tadi ada kelanjutannya, kata Nabi, wa innallaha yubghidul fahishal badhi, dan sesungguhnya Allah amat sangat benci ya orang yang berbicara kasar dan kotor. Jadi orang yang punya akhlak yang baik, maka dia harus menghindari ucapan yang kasar, bicara yang kotor. Itu dia. Allah benci, Allah murka itu. Ya. Maka jangan sampai adik-adik sekalian, kita semuanya ya, termasuk dalam golongan orang-orang yang dimurkai Allah Jalla wa Ala hanya karena akhlak kita tidak baik. Kemudian ada suatu peristiwa kecil ya. Suatu hari Nabi SAW bertemu seorang sahabat namanya Al-Munzir ibnu Al-Ash'aj. Ini namanya sahabatnya Al-Munzir ibnu Al-Ash'aj. Suatu hari ketemu ya. Ketika masih jaraknya agak jauh, Rasulullah kagum dengan sahabat ini, Al-Munzir ini ya. Lalu Rasulullah berkomentar, kata Nabi, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah. Wahai Al-Munzir, kata Nabi, sesungguhnya pada dirimu ya ada watak alami yang Allah cintai, yang Allah senangi. Ada dua hal yang Allah senangi dari dirimu, kata Nabi. Apa yang pertama? Al-hilmu ya. Al-hilmu itu artinya lapang dada ya. Jadi al-hilm itu artinya lapang dada ya. Kemudian yang kedua, al-anat itu sikap sabar ya, sabar. Jadi dua ini dari sekalian, contoh sifat terpuji yang Allah cintai dari seorang hamba, lapang dada dan sabar ya. Sabar artinya apa? Ketika dia menghadapi apapun dalam hidupnya, dia selalu apa? Berlapang dada. Dia sabar menghadapinya ya. Tidak mudah emosi ya. Tidak sedikit-sedikit langsung terpancing emosinya, tidak. Tapi dia selalu menghadapi permasalahannya dengan lapang dada ya. Ini dua sifat yang sangat Allah senangi. Kemudian suatu saat lagi ya, ini kita ambil contoh di masa sahabat ini. Contoh akhlaknya. Ada seorang ulama besar dari kalangan sahabatnya, Ubay ibnu Ka'ab. Ubay ibnu Ka'ab umurnya sudah 40 tahunan lah ya. Kemudian ada seorang sahabat keturunan Nabi namanya Abdullah ibnu Abbas. Umurnya masih muda belia. Umurnya sekitar 17 tahunan lah ya. 17 sampai 19 tahun ya, kira-kira umur anda ya. Nah, suatu hari Ubay ibnu Ka'ab ini beliau akan mengajar, akan pergi mengajar Ubay ibnu Ka'ab ini ya. Kemudian ya, beliau menunggu kendaraan, nunggu jemputan. Biasa kalau dosen itu atau radhiyallahu ta'ala anhuma melihat ini ulama ini kasihan beliau nih, udah lama nunggu nggak ada yang jemput. Maka beliau berinisiatif untuk mengambil hewan tunggangan ya, mengambil unta. Dulu kan belum ada mobil, belum ada itu namanya motor, belum ada sepeda ya, jangan kan mobil, sepeda ontel belum ada, pakai unta. Jadi beliau inisiatif sendiri ya, ambil unta, mengatakan, wahai sahabat yang mulia, naiklah ke atas unta ini. Bahkan subhanallah, beliau siapkan apa itu namanya, di atas unta itu biasanya pelanaknya disiapkan. Naiklah ini Ubay ibnu Ka'ab. Ubay ibnu Ka'ab ya. Setelah beliau naik ya, Ibnu Abbas mencium tangannya Ubay. Ibnu Abbas mencium tangannya Ubay.
Padahal Ibnu Abbas ini adalah keturunan Nabi, keturunan yang sangat mulia, yang sangat agung, ya. Dicium tangannya. Maka Ubay bin Ka'ab heran. Dia berkata, "Wahai Ibnu Abbas, apa yang kau lakukan ini?" Ya. Kata Ibnu Abbas, "Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan ulama kami. Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan dosen kami, untuk memuliakan guru kami." Ya. Jadi pertama disiapkan kendaraannya, disiapkan pelanaknya, dibantu naik ke atas kendaraan. Setelah itu dicium tangan gurunya, seorang ulama. Ya. Padahal yang mencium ini adalah apa itu namanya? Sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan Ahlul Bait, orang yang sangat mulia nasabnya. Maka kata Ubay, "Apa yang kau lakukan ini?" Ya, kata dia, "Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan ulama kami." Subhanallah. Maka setelah itu Ibnu Abbas menuntun ini unta sampai di tempat apa? Ubay mengajar. Ya, dituntun dia berjalan di belakang unta itu, dituntun sampai sana. Ketika Ubay bin Ka'ab turun dari untanya, beliau langsung mencium tangannya Ibnu Abbas itu. Seorang ulama besar dari kalangan sahabat mencium tangan sahabat yang lain yang umurnya masih sangat belia sekali. Maka Ibnu Abbas berkata, "Apa yang kau lakukan ini? Engkau seorang ulama besar." Maka Ibnu Abbas berkata, Ubay ibnu Ka'ab berkata, "Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Jadi akhlak yang sangat baik. Ibnu Abbas walaupun keluarga Nabi, beliau memuliakan ulama, muliakan guru, muliakan dosen. Ya, sehingga ilmunya berkah. Begitu pula seorang ulama besar ini walaupun dia punya ilmu yang luar biasa, dia memuliakan keluarga Nabi SAW. Ya, maka timbal balik ini akan membuat ilmu kita berkah. Ilmu kita berkah. Maka Anda nanti ketika sudah mulai kuliah, ya muliakan dosen kita. Ya, jaga akhlak dengan dosen kita, jaga adab dengan mereka. Maka insya Allah setiap ilmu yang datang itu jadi berkah bagi kita. Ya, jadi berkah. Saya mendapati teman-teman sama-sama kuliah dulu, ya, alhamdulillah. Baik saya kuliah di Gontor maupun kuliah di Madinah dulu, saya dapat teman-teman sekarang ini sudah menjadi orang-orang besar, orang-orang terpandang, orang-orang mulia. Karena saya tahu persis teman-teman, ya, mereka adalah orang yang akhlaknya baik. Orang yang akhlaknya baik, ya. Karena itu ini letak pentingnya akhlak, ya, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya urgensi adab dalam menuntut ilmu. Singkat saja. Nanti kalau waktunya ini diingatkan. Urgensi adab dalam menuntut ilmu. Apa sih kedudukan adab dalam menuntut ilmu itu, ya, teman-teman? Yang pertama ini saya agak mempercepat karena materi saya cukup banyak saya siapkan. Yang pertama urgensi adab dalam menuntut ilmu. Ya, adab itu, ya, adalah penolong kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama, adab menolong Anda, artinya mempermudah Anda untuk mendapatkan ilmu. Semakin baik adab seseorang, semakin mudah dia dapat ilmu. Ya, karena apa? Kalau Anda punya adab yang baik, dosen senang pada Anda, ya kan? Kalau dosen senang kepada kita, dia akan berbagi, bahkan dengan sesuatu yang rahasia pun dia akan berbagi. Udah senang, ya kan? Dengan adab kita gitu. Dan dia akan selalu menyebut nama orang yang dia senangi itu. Ya, sedikit-sedikit fulan disebutkan nama. Ya, ayo maju ke depan. Sebutkan ini, belum sebutkan lagi. Itu kalau dia senang kepada adab seseorang. Maka dengan itu Anda mudah memperoleh ilmu. Ya. Karena itu seorang ulama bernama Abu Zakaria Al-Anbari berkata, "Ilmun bila adab kanarin bila hatab." Ilmu tanpa adab
seperti api yang tidak ada kayu bakar. Kira-kira ada enggak api yang enggak ada kayu bakar? Sekarang kita nyalakan api tapi enggak ada kayunya, bisa enggak? Ya, kalau Anda menjawab sekarang bisa. Kan kita punya itu korek-korek yang enggak pakai kayu bakar itu. Ya, gas itu. Ya, ini maksudnya apa? Perumpamaan. Di masa lalu, ya, enggak mungkin ada api kalau enggak ada kayu bakar. Maksudnya enggak mungkin Anda berilmu kalau enggak punya adab. Kalaupun Anda punya ilmu, tidak mungkin ilmunya berkah kalau enggak punya adab. Enggak mungkin. Ya. Kemudian apa lagi nih? Wa adabun bila ilmin karuhin bila jasad. Orang yang punya adab tapi tidak punya ilmu seperti ruh, tidak ada tubuhnya. Di alam kubur dong kalau gitu. Ada ruh, tidak ada tubuh. Ya, seperti di alam kubur. Berarti dua-duanya penting. Adab juga penting, ilmu juga penting. Ya, artinya harus berjalan seirama. Tidak boleh ilmu punya, adab tidak ada. Dan begitu sebaliknya, ya. Ilmu punya, adab tidak ada. Kemudian seorang ulama lainnya namanya Yusuf Ibnul Husain berkata, bil adabi tubhamul ilmi. Dengan adablah ilmu bisa dipahami. Jadi kalau mau mudah memahami ilmu, ya harus kita punya adab. Adab kepada ilmu itu sendiri dan adab kepada apa? Guru yang mengajarkan ilmu. Ya. Anda nanti, teman-teman, mohon maaf, kalau sudah nanti punya ilmu, sudah punya gelar, sudah punya titel di masyarakat, jangan lupakan guru ngaji Anda. Jangan lupakan guru ngaji. Ya, walaupun mereka lulus SD, lulus SMP, mereka lebih mulia daripada Anda. Karena melalui perantara dialah Anda mulia. Ya. Teman-teman sekalian, maka dengan adab ilmu bisa dipahami. Ya. Kemudian Al-Imam Malik, nah ini Imam Malik, seorang ulama besar. Siapa yang tidak kenal Imam Malik? Keterlaluan. Kalau Anda tidak kenal namanya Imam Malik, keterlaluan. Karena Imam Malik ini pendiri salah satu mazhab yang 4. Ya, kita punya mazhab 4 mazhab. Pertama mazhab Abu Hanifah, Hanafi. Ada Maliki. Inilah Imam Malik bin Anas ini. Kemudian mazhab Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i. Mazhab Hambali, Ahmad ibnu Hanbal, ibnu Muhammad ibnu Ahmad Asy-Syaibani. Itu 4 ini. Nah, salah satunya Imam Malik. Beliau dulu, adik-adik, ketika beliau mau pergi nyari ilmu, dia izin sama ibunya. Ya, beliau izin. Bu, kata Imam Malik ini, adhabu ilal ilm, ila majalisil ilm. Bu, saya izin sekarang ini saya mau pergi belajar ilmu. Itu kata Imam Malik. Ya. Kata ibunya, ilbas libasal ilm. Jangan engkau pergi dulu sebelum engkau pakai pakaiannya ahli ilmu ini. Harus engkau pakai pakaian ahli ilmu. Artinya apa? Jangan pakai pakaian sembarangan. Pakai pakaian yang punya adab terhadap ilmu. Maka dipakaikan Imam Malik ini apa? Baju panjang itu, apa itu namanya? Jubah. Dipakaikan jubah, dipakaikan apa itu? Tokiyah. Tokiyah itu kopiah putih kecil, bukan kopiah jamaah haji yang Indonesia. Kecil, bulat. Setelah itu dipakaikanlah sorban. Pergilah. Kata apa? Kata ibunya Imam Malik. Dipakaikan pakaian yang cocok dengan majelis ilmu. Lalu apa pesannya ini? Adik-adik. Pesan ibunya kepada Imam Malik ketika dia masih remaja. Kata ibunya, ya, ta'allam min adabi Rabi'ah qabla ilmihi. Wahai anakku, ya, nak, kata ibunya, engkau belajarlah dari adabnya Rabi'ah. Ya, Rabi'ah ini nama gurunya Imam Malik. Namanya Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, seorang ulama besar, ya, yang sangat terkenal di masa lalu, sehingga dinamakan Rabi'atul Ra'i. Ya, Rabi'ah yang punya akal yang cemerlang, namanya itu. Itu gurunya Malik, ya. Nah, kata ibunya, ta'allam min adabi Rabi'ah qabla ilmihi. Belajarlah engkau dari adabnya Syekh Rabi'ah sebelum engkau belajar ilmunya. Ya. Dahulukan adab dulu. Enggak apa-apa engkau berpuluh-puluh kali, beratus kali datang ke majelis hanya untuk belajar adab, enggak apa-apa. Sebelum engkau belajar ilmu.
kata ibunya Imam Malik, ya. Dari sekian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada Anda juga nasihat ini saya sampaikan. Belajarlah adab sebelum ilmu. Ya, sebelum ilmu. Kemudian yang kedua, urgensinya tadi, adab dalam menuntut ilmu adalah adab adalah sebab berkahnya ilmu. Sudah saya katakan tadi, ya. Adab adalah sebab berkahnya ilmu. Kalau Anda ingin ilmunya berkah, maka belajarlah adab. Ya. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Ajurri. Imam Al-Ajurri, dia punya kitab besar tentang akidah. Beliau berkata, ya, ta'allam al-adab hatta yata'allam ma yazdadu bihi indallahi fahman fi dini. Ya. Kata beliau, ya, dengan engkau mempelajari adab, maka engkau telah mempelajari sesuatu yang akan menambah keberkahanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin diberkahi Allah, ilmu kita diberkahi, keluarga kita diberkahi, harta kita diberkahi, maka belajarlah adab di dalam menuntut ilmu. Allah berkahi insyaallah. Tidak apa-apa lah, ilmu sedikit tapi dihiasi adab tidak apa-apa. Ya, daripada ilmu banyak tidak ada adab. Ya. Kemudian yang ketiga, urgensinya ini, urgensi adab dalam ilmu. Adab merupakan ilmu dan amal. Jadi adab itu sendiri ilmu gitu. Adab itu sendiri adalah ilmu. Ya, cabang dari ilmu. Ada makanya namanya ilmu adab, ya. Ilmu adab, ilmu akhlak, ya. Seorang ulama namanya Al-Laits bin Sa'ad berkata, "Antum ila yasiril adab ahwat minkum ila katsirin minal ilm." Ya, artinya kalian lebih membutuhkan adab yang sedikit dibandingkan ilmu yang banyak. Seperti saya kata tadi. Ya, yang penting kita punya adab walaupun ilmunya sedikit tidak apa-apa, pasti dimuliakan orang. Daripada punya ilmu banyak tidak punya adab, akan dihinakan orang. Ya, adik-adik sekalian rahmati Allah. Yang keempat, adab terhadap ilmu merupakan adab kepada Allah dan Rasul. Arti kalau kita beradab dengan ilmu ini, maka sama artinya kita beradab kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Karena ilmu itu sumbernya dari Allah dan Rasul. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adab yang baik tanda diterimanya amal. Jadi kalau Anda ingin tahu apakah amal Anda diterima oleh Allah atau tidak, maka lihatlah kepada adab Anda kepada orang lain. Kalau Anda memiliki adab yang baik, itu berarti adab Anda, amal Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian ulama mengatakan al-adabu fil amal alamat qabulil amal. Beradab dalam beramal itu sebagai tanda diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir sebelum mungkin nanti kita buka diskusi. Ya, sebelum kita buka diskusi terakhir ini. Ya. Agar ilmu kita berkah. Bagaimana cara meraih ilmu yang berkah? Ini materi terakhir. Kiat-kiat meraih ilmu yang berkah. Karena tadi tema kita akhlak yang baik, cermin berkahnya ilmu. Maka sekarang judul terakhirnya kiat-kiat meraih keberkahan ilmu. Bagaimana supaya ilmu kita disebut ini berkah? Ya. Ada 5 kiat. 1, yang pertama, teman-teman, luruskan niat dulu. Ya. Luruskan niat di dalam kita menimba ilmu. Ya. Maka sebelum Anda memulai menjadi mahasiswa, luruskan niat dulu. Islahun niat. Apa niat Anda datang ke sini? Apakah niatnya yang penting saya jadi mahasiswa? Ya. Atau niatnya yang penting saya dapat gelar sajalah. Ya. Nanti saya dapat gelar SH. Ya. Sarjana hukum. Dah, yang lainnya enggak usah. Yang penting gelar itu. Yang penting saya dapat piagam. Jangan itu terlalu kerdil. Ya, itu niat yang terlalu sempit. Niatnya Anda itu harus luas, seluas dunia ini. Ya, maka niat yang paling bagus adalah niat
karena semata-mata mengharapkan ridho Allah. Ya, ini niatnya. Anda mulai melangkah dengan niat karena Allah. Ya Allah, saya betul-betul ingin belajar di sini untuk mengharapkan ridho-Mu. Kelak dengan ilmu ini ya Allah, saya bermanfaat dunia akhirat. Tuh, niat yang benar itu. Ya, niatnya benar. Ini yang pertama. Ya. Ada hadis ya. Rasulullah bersabda begini, teman-teman. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang belajar suatu ilmu yang seharusnya dia mengharapkan ridha Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Tetapi dia palingkan niatnya ketika dia belajar itu untuk mendapatkan harta dunia, mendapatkan kemuliaan dunia, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Tidak akan bisa cium bau surga. Jangankan masuk surga, nyium baunya saja tidak. Ya, kenapa? Karena niatnya salah, niatnya keliru. Ya, jadi harusnya belajar ilmu karena Allah, tetapi dalam hatinya hanya ada dunia. Hanya ada gelar, ada piagam, ada sertifikat, ada ijazah. Itu saja niatnya. Maka apa? Teman-teman sekalian, orang ini tidak akan bisa mencium baunya surga. Apalagi masuk ke dalamnya. Ya, ini berbahaya sekali. Kemudian yang kedua, selain niat yang lurus, Anda banyak berdoa. Ya, karena keberkahan itu datangnya dari Allah, maka mintanya pun kepada Allah. Jangan mengandalkan kehebatan. Oh, saya kan hebat. Saya ini pintar sejagat saya. Ya, saya punya kemampuan kok. Tidak perlu minta sama Allah. Jangan. Ya, selalu gantungkan hati kepada Allah. Apapun yang ingin Anda lakukan, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paling tidak ini supaya Allah menetapkan hati kita di atas keimanan ini. Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Ya, itu doa kita. Ketika Anda bercermin, Anda berdoa apa? Allahumma kama ahsanta khalqi, ya Allah sebagaimana Engkau perbagus penciptaanku, maka perbaiki juga akhlakku ya Allah. Berdoa, ya, berdoa. Yang ketiga, ini amalkan ilmu. Jadi kalau nanti Anda sudah dapat ilmu, ya jangan tunggu banyak baru diamalkan. Setiap kali Anda dapat ilmu, amalkanlah. Ya, adik-adik sekalian rahmati Allah. Karena mengamalkan ilmu adalah bukti berkahnya ilmu. Ya. Kemudian yang keempat, bergaul dengan orang yang baik. Ya, bergaul dengan orang yang baik. Jangan bergaul dengan orang yang senang minum minuman keras. Jangan bergaul dengan anak-anak yang tidak punya kegiatan kecuali apa? Hura-hura. Bergaulah dengan orang baik. Ya. Kalau bisa datanglah ke majelis-majelis ilmu. Ya. Datang kajian-kajian. Di Subang banyak kajian sekarang. Ya. Tapi di musim COVID ya, memang kajiannya online sekarang. Kajian online ya. Di Masjid Agung itu setiap malam ada kajian. Teman-teman UTS, saya setiap hari saya lihat itu teman-teman UTS. Saya punya kajian malam Jumat. Setiap malam Jumat di Masjid Agung Al-Huda. Ya. Tapi sekarang istirahat karena COVID. Ya. Jadi datanglah ke majelis ilmu, tambah ilmu. Anda itu, walaupun Anda backgroundnya hukum, tapi Anda paham agama itu lebih bagus. Ya, saya ngajar di Akbar Samawa. Ya, saya ngajar di Akademi Keperawatan, ngajar agama, ngajar bahasa Arab. Ya, saya bilang, kalian tuh backgroundnya perawat, tapi Anda bisa bahasa Arab, itu luar biasa. Ya, bisa ke Saudi, bisa kemana dan seterusnya. Apalagi ada perawat tapi ustaz, oh, luar biasa tuh. Ya kan? Nah, ini bagus sekali. Kemudian yang terakhir ya, selalu berusaha melembutkan hati. Lembutkan hati Anda setiap saat. Ya, jangan jadi orang yang punya hati yang kasar, punya hati yang kering. Punyalah hati yang lembut. Bagaimana melembutkan hati? Pertama, banyak berzikir. Ya, kemana-mana ingat Allah, zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya, zikir pada Allah. Kemudian yang kedua, banyak membaca Al-Quran, tadabburi Al-Quran, renungkan Al-Quran. Ya. Kemudian yang ketiga, tafakkur
Tadi zikir sudah, tilawah sudah, kemudian yang ketiga tafakkur. Ya, kita merenungi ciptaan Allah ini. Lihat bunga, masya Allah, begitu indahnya ciptaan Allah. Ya, ini bunga di dunia aja udah begitu indah, apalagi bunga di akhirat, apalagi surganya Allah. Ya, lihat matahari, lihat bulan, masya Allah, cantiknya bulan. Ya, nanti Anda akan melihat wajah Allah seperti Anda lihat bulan. Ya, adik-adik sekalian rahmati Allah. Jadi semua kita jadikan bahan tafakkur penuh. Ya, muhasabah diri. Kemudian menghadiri majelis ilmu. Orang yang sering menghadiri majelis ilmu itu akan lembut hatinya. Ya, lembut hatinya. Ya. Kemudian yang terakhir, meminta nasihat kepada orang yang berilmu. Jangan pernah merasa sudah penuh, tapi selalu merasa kosong. Ya, kalau bertemu dengan dosen, bertemu dengan guru, selalu posisikan diri Anda kosong. Maka kalau Anda sudah kosong, ilmu apapun akan mudah masuk. Tapi kalau Anda posisikan diri, wah, saya lebih hebat dari guru saya ini, lebih hebat dari dosen saya, berarti apa? Tidak akan ada yang masuk. Ya, sama dengan gelas yang sudah penuh. Ya, kita taruh lagi air, dia akan keluar. Ya, tapi kalau Anda kosong, maka insya Allah Anda akan bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, bertambah amalannya. Nah, inilah adik-adik sekalian, teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Masih banyak materi saya, tetapi karena beliau tadi moderator kita mengatakan kita diskusi, maka saya tanya jawab, saya juga sangat setuju gitu dengan ini. Ya, saya kira ini semoga yang singkat ini bermanfaat, dan kita buka diskusi dan kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian penyampaian materi dari Ustadz Ahmad Arifin LC. Begitu pentingnya teman-temannya adab atau akhlak kita sebagai seorang muslim maupun muslimah gitu. Pernah saya juga baca Ustadz bahwa para sahabat atau para tabi'in dulu itu belajar adabnya itu 18 tahun, belajar ilmunya itu cuma 2 tahun. Nah, begitu pentingnya adab itu, adab terhadap kita sebagai kepada orang tua, kepada dosen maupun kepada sama-sama teman-teman sekalian gitu, yang punya adab masing-masing. Nah, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Nanti dipersilakan yang akhwat maupun yang ikhwan dipersilakan angkat tangan, sebut nama, asal, kelompok dan pertanyaannya. Ya, dipersilakan langsung angkat tangan. Siapa yang ingin bertanya, dibatasi cuma 3 ya. 1, 2, akhwat ada lagi yang bertanya, akhwat 2, terus akhwat, gak ada yang akhwat. Oh, 3 yang akhwat. Oke. Sebut nama, alamat, kelompok dan pertanyaan langsung ya. Oke, dipersilakan. Tayyib, sabda bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ani, biasa dipanggil San, dan saya dari Kabupaten Sumbawa Barat, Pak Ustadz, asal Taliwang, Prodi Ilmu Hukum dan dari Falton 5. Baik Pak, maaf Ustadz, saya cuma mau bertanya tentang pergaulan. Tadi Ustadz bilang itu kita itu harus bergaul sama orang yang baik-baik. Nah, tapi apabila karena lillahi ta'ala, niat kita itu ingin mengubah, misalkan nih saya bergaul sama orang yang tidak baik gitu, berandalan kata lain kalau kasar. Tapi karena saya itu ingin niat lillahi ta'ala untuk mengubah itu, itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah diperbolehkan atau enggak? Itu pendapat Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang kedua depannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Sebelumnya saya mempunyai 2 pertanyaan. Jadi gini Ustadz, seperti yang kita tahu, perkenalkan nama saya Iman Ilhami dari Mapendrea dari kelompok 2. Jadi gini Ustadz, seperti yang kita tahu bahwa seorang penemu bola lampu yaitu Thomas Robert Einstein adalah seorang non-muslim dan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan pertama, apakah ilmu yang diperoleh oleh Einstein berkah dan baik di hadapan Allah karena ilmunya sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia sampai saat ini? Dan pertanyaan kedua, apakah kita boleh menjadikan Einstein sebagai pedoman dalam menuntut ilmu karena sebelum berhasil atas penemuannya beliau mengalami kegagalan sebanyak 999 kali tapi tidak menyerah. Ya, sekian Ustadz. Pertanyaan ketiga tadi yang hati ya. Nama, alamat, kelompok baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Anjani. Saya berasal dari Dusun Malalu, Kecamatan Tarano, Desa Batu Ranti. Ini Pak Ustadz, kan tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang kita mengidolakan seseorang. Kan kita harus itu mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Nah, pas zaman-zaman sekarang banyak itu K-pop atau drama-drama Korea yang menjadi panutan seorang wanita. Banyak sekali, apalagi cowok-cowoknya yang suka Blackpink gitu. Nah, jadi pertanyaan saya, apa sih hukumnya seorang muslim mengidolakan artis-artis K-pop? Itu aja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya semuanya bagus, dan tepuk tangan semuanya. Bagus. Baik Ustadz, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi dari saudara Masani dari KSB Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu pertanyaannya tentang pergaulan gitu. Bagaimana misalnya bergaul dengan orang yang kurang baik untuk diajak ke arah yang lebih baik, bukan begitu ya? Oke. Ya. Silakan Ustadz. Iya, Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Boleh tidak hukumnya kita bergaul dengan orang yang taruhlah mungkin peminum atau orang yang jauh dari masjid misalnya, dengar azan tetapi tetap sibuk dengan dunia. Tetapi niat kita bergaul itu untuk mengajak dia, ya, agar dia berubah. Nah ini dilihat, kita rinci nih. Saya tidak bisa menjawab langsung iya tidak. Kita harus merinci. Itu tergantung orang yang akan berteman itu. Kalau dia punya kapasitas, punya kemampuan untuk memberikan pengaruh, maka boleh. Artinya dia yang akan mempengaruhi teman-temannya itu. Ya, dia punya ilmu untuk berdakwah kayak gitu kan. Dia punya kapasitas untuk memberikan nasihat, ya. Maka dia boleh. Karena dia yang akan memberikan pengaruh. Tapi kalau dia yang akan dipengaruhi, maka sebaiknya jangan. Sebaiknya apa? Jangan. Misalnya Anda berteman dengan peminum, ya, Anda tidak akan mampu mendakwai dia, atau omongan kita tidak akan didengar, bahkan mungkin kita yang akan ditarik masuk, ya, maka itu jangan, hindari itu, ya. Ada sebuah kaidah dalam agama kita, ya. Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih.
Ini kaidah penting dalam ilmu usul fiqh. Ya. Artinya apa? Darul mafasid, menghindari potensi keburukan harus lebih diutamakan daripada mengharapkan sesuatu yang maslahat. Ini kan kalau kita bergaul dengan peminum sekarang, ada nggak potensi buruknya? Ada, besar sekali. Tapi ada nggak potensi baiknya? Ada, tapi kecil porsinya. Nah, maka kata ulama, menghindari potensi datangnya keburukan itu harus lebih didahulukan. Karena itu Anda baca sekarang. Kalau saya bergaul dengan dia, bisa nggak saya pengaruhi dia? Bisa nggak saya nasihati dia? Kalau bisa silahkan. Bagus. Kan ada juga tuh dai-dai khusus untuk anak jalanan tuh kan? Ya, ada ustadz khusus untuk preman. Bahkan di Jawa itu ada ustadz khusus untuk PSK, khusus. Ya, dakwanya di kafe, di bar, di diskotik, ada itu. Tapi dia yakin mampu apa? Mempengaruhi. Dan buktinya banyak dari mereka yang lantas sadar, ya, taubat, kembali ke jalan yang benar, banyak. Nah itu jadi ke saudara Mathani, ya, kalau Anda yakin misalnya, atau yang lain-lainnya teman-teman yang lain yakin, ketika bergaul dengan yang tidak baik itu Anda bisa mempengaruhi, Anda bisa, minimal Anda sendiri selamatlah dari pergaulan itu, maka silahkan. Cuma hati-hati ya, karena okelah Anda selamat dari pergaulan itu, tetapi image masyarakat kepada Anda pun akan berbeda. Oh ini teman-temannya buruk, berarti dia juga ikut buruk kan gitu. Maka Anda harus membaca keadaan, baca kondisi, ya. Jangan sampai kita dicam oleh masyarakat buruk hanya karena kita masuk ke wilayah yang buruk tadi itu. Maka saya kalau ditawarkan, saya pernah ditawarkan, Ustadz, kenapa enggak pergi berdakwah ke kafe? Enggak pergi berdakwah ke apa itu namanya, tempat kafe itu. Jadi tawarin. Sampar Maras apa tuh? Sampar Maras ya? Batu Gong dulu ya. Saya ditawarin, kenapa enggak masuk aja ke diskotik, ke kafe berdakwah? Saya bilang saya belum mampu. Saya belum mampu untuk berdakwah di situ. Ya. Pertama kalau saya nyelinap sendiri, itu orang akan berkata, Ustadz masuk kafe. Ya, ini bahaya ini. Ya, saya bilang saya mau kalau berjamaah. Artinya kalau ada orang betul-betul ya mau bertekad untuk berdakwah dan dia betul-betul istiqamah, ayo kita dakwah. Tapi kalau sendiri saya tidak mampu. Ya, karena berbahaya. Godaan dunia lebih parah. Ya, teman-teman. Nah ini jawaban saya. Jadi sekali lagi lihat maslahatnya, ya, pertimbangkan maslahat mudaratnya. Kalau Anda melihat mudaratnya besar jangan. Tapi kalau Anda lihat maslahatnya besar, Anda mampu merubah, silakan. Ya, tidak apa-apa. Baik, itu yang kedua. Siapa yang kedua? Dari Imam Ilhami, Iman Ilhami ya. Di Mapindaya. Oh. Kan ini ada ilmuwan yaitu Thomas Albert Einstein. Thomas Alva Edison sama Albert Einstein. Albert Einstein. Nah, ya. Dua pertanyaannya dari saudara Iman. Ya. Yang pertama, apakah ilmu yang diterima oleh Albert itu berkah, bermanfaat ya? Bermanfaat. Okay. Dan yang kedua, di hadapan Allah. Iya, iya. Dan apakah Einstein juga bisa dijadikan pedoman untuk kita orang Muslim untuk menuntut ilmu? Betul. Ya. Sekian Ustaz. Ya, baik, Masya Allah. Ini juga pertanyaan sangat baik sekali. Jadi kita memang mendapati beberapa non-muslim yang punya keunggulan. Tahu tadi ya, Thomas Alva Edison, penemu listrik bola lampu. Ada Albert Einstein, seorang ilmuwan yang luar biasa tentunya. Kita kagum, ya, boleh saja kita kagum, ya. Nah sekarang pertanyaannya itu, apakah ilmunya bermanfaat di hadapan Allah? Saya katakan ilmu non-muslim itu manfaatnya hanya di dunia, tidak akan bermanfaat di akhirat. Jadi hanya dunia. Ketika dia sudah masuk liang kubur, maka ilmunya tidak bermanfaat.
Ya, artinya dia tidak bisa bawa ilmu itu menghadap Allah. Kenapa? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Ya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, saya lupa apa itu namanya suratnya. Ya, cuman Allah berfirman di surat Yasin maksudnya. Wa qadimna ila ma amilu faja'alnaha haba'an manthura. Faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah, dan kami melihat, menyaksikan ya amalan-amalan orang-orang kafir kata Allah, ya. Lalu kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan. Jadi amal baiknya orang kafir, ya. Kebaikan-kebaikan non-muslim ketika di hadapan Allah kelak akan seperti debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan bisa diambil manfaatnya enggak? Debu udah terbang. Kita mau pakai debu itu tidak akan bisa. Maka ya ilmu tanpa iman kepada Allah sia-sia. Maka ilmu itu harus dibarengi dengan iman. Karena itu ayat pertama yang saya baca tadi masih ingat ya, Allah berfirman yarfa'illahu alladhina amanu. Coba perhatikan ya, Allah mulai dengan iman. Sungguh Allah akan mengangkat ya orang-orang beriman. Walladzina utul ilm, dan orang-orang yang berilmu. Berarti harus iman dulu baru ilmu. Ya, beberapa derajat kata Allah. Jadi kalau tidak punya iman maka sia-sialah ilmunya. Bermanfaat iya, tapi di dunia. Di akhirat tidak. Ya, tidak. Termasuk amalan orang-orang non-muslim bangun masjid. Ada enggak orang non-muslim bangun masjid? Banyak. Banyak. Ya. Non-muslim apa punya bantuan sosial? Banyak. Oh, sepak bola. Ya. Pesepak bola dunia itu banyak yang punya apa? Panti asuhan, punya rumah panti jompo dan sebagainya. Tetapi apa artinya itu? Sia-sia. Di akhirat nanti sia-sia belaka. Kecuali di akhir hidup mereka mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Kalau di akhir hidupnya mengikrarkan 2 kalimat syahadat, walaupun 1 menit sebelum meninggal, maka semua itu bermanfaat baginya di akhirat. Thomas Alva Edison, ya, jika sebelum dia meninggal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka semua ilmunya, amalnya bermanfaat. Tapi ketika tidak, maka sia-sia. Ya, itu jawaban. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, boleh enggak kita jadikan sebagai pedoman, motivasi dalam menuntut ilmu? Boleh sekali. Sangat boleh. Ya. Jadi kita menimba pengalaman dari mereka boleh. Ya, misalnya Alva Thomas tadi, dia gagal 99 kali misalnya. Berapa? 999 kali gagal. Hanya sukses di akhir sekali. Ya, itu boleh jadi motivasi kita itu. Ya. Jadi kalau urusan dunia, Anda boleh apa? Mengambil motivasi dari non-muslim. Tidak apa. Tapi kalau udah urusan akhirat jangan. Ya. Boleh Anda jadikan dia motivasi Anda menuntut ilmu. Oh, saya ini kok sulit betul saya menghafal ilmu ya. Ini dia sudah sekian kali gagal, kenapa dia terus ya? Itu tidak apa-apa, boleh saja. Ya. Lebih baik lagi kalau Anda jadikan pedoman itu ulama-ulama yang dulu juga pernah gagal. Contohnya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar al-Asqalani itu pernah gagal berkali-kali apa? Menghafal ilmu. Berkali-kali. Bahkan dikatakan beliau hampir apa? Putus asa. Ya. Hampir putus asa. Kakeknya Ibnu Hajar. Saking rumitnya menghafal hadis, menghafal ilmu, sampai dia putus asa. Ya. Akhirnya dia berjalan di hutan untuk apa itu? Membuat ini pikirannya segar itu. Jalan di hutan dia. Ketika sampai di hutan, di hadapannya ada sebuah batu. Batunya kokoh, ya. Terus di atas batu itu ada air, 1 tetes air saja. Tek. Berapa menit lagi? Tek. Terus begitu air itu. Ya. Dia perhatikan berjam-jam, bahkan berhari-hari dia perhatikan batu yang begitu keras itu
akhirnya berlubang. Berlubang terus sampai membuat saluran sampai ke bawah. Ya. Batu yang begitu kokoh saja bisa berlubang. Apalagi akal saya ini tidak lebih keras dari batu itu. Maka dari situlah dia berjuang, bekerja keras, menghafal sampai menjadi ulama besar. Ya, ulama besar. Jadi banyak sebenarnya. Selain Alfa Thomas itu banyak Muslim yang dulu gagal. Itu yang buat pesawat terbang itu berapa kali gagal coba? Itu Muslim yang buat kapal itu pertama, ya, sampai dia sendiri apa? Meninggal gara-gara turun dari gunung. Dia pakai kapal yang dia buat sendiri itu pakai pesawat apa? Ya, kayak sayap burung itu. Dia naik ke atas bukit tinggi, kemudian dia turun ke bawah terbang. Berkali-kali itu. Pada akhirnya dia meninggal karena percobaan itu. Ya. Jadi sekali lagi, boleh dalam urusan dunia mengambil motivasi dari non-muslim. Ya. Tapi dalam urusan akhirat, agama jangan. Itu. Ada yang ketiga tadi? Ya, yang ketiga tadi dari Dewi Putri, dari beliau berasal dari Batu Lantai. Bantu. Batu Lantai. Bukan batu, tapi bantu. Oh, Bantu. Bantu lantai. Iya, bantu ya. Ya, Bukan batu lantai sini. Ya. Oh iya. Pertanyaannya, hukum seorang muslim mengidolakan orang yang non muslim seperti artis K-pop gitu, Ustaz. Iya. K-pop, ya. Silakan Ustaz. Nah, hukum mengidolakan artis. Ya kalau Anda kagum saja boleh. Kagum boleh. Tapi kalau Anda sampai Anda pingsan hanya untuk ketemu artis, nggak boleh. Ya. Sampai nggak makan setengah hari demi untuk menunggu artisnya tampil, itu nggak boleh. Ya. Karena itu sudah memalingkan dari mengingat Allah. Tapi kalau hanya kagum boleh. Siapa saja boleh kagum kok. Non muslim boleh kita kagumi? Boleh. Sangat boleh. Ya. Kagum kepada Albert Einstein boleh, Thomas boleh, kepada artis boleh kagum. Misalnya dia berprestasi, kagum tidak apa-apa, ya. Tapi kalau memalingkan Anda dari ketaatan, misalnya karena Anda sangat gemar terhadap artis, Anda ikut pakaian dia, ya, pakaian yang seharusnya pakaian mahasiswa jadi pakaian anak TK, misalnya gitu. Ya, itu tidak boleh, minimalis, ya. Tidak boleh. Yang seharusnya pakai pakaian luar rumah, akhirnya Anda pakai pakaian dalam rumah. Tidak boleh. Ya. Jadi kalau sudah melanggar batas-batas syariat tidak boleh. Tapi kalau hanya terkagum saja boleh. Mengagumi makhluk Allah boleh. Tapi ketika Anda kagum, Anda katakan apa? Anda katakan subhanallah. Kagum dengan ciptaan Allah, dengan kecantikan artis itu, dengan ketampanan dia, dengan kelincahan dia, Anda kagum, Anda katakan subhanallah, Anda berpahala. Ketika Anda kagum dengan ciptaan manusia, Anda katakan masya Allah, ya, ciptaan karya manusia maksudnya. Ya? Lihat mobil, masya Allah, Anda kagum, boleh, ya. Jadi itu bedanya, ya, subhanallah dengan masya Allah. Kalau itu ciptaan Allah, Anda katakan apa? Subhanallah. Kalau karya manusia, Anda katakan masya Allah. Ya, itu beda, jangan dibalik-balik loh. Ini balik-balik. Ya. Maka kepada ukhti kita tadi boleh kagum. Tapi kalau mengidolakan sampai Anda melanggar syariat, melanggar adab, akhlak, tidak boleh. Misalnya Anda meniru cara berpakaian, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Meniru misalnya pola hidupnya dia, ya. Yang melanggar agama tidak boleh sama sekali. Ya. Saya kira itu. Jadi intinya timbangannya agama sebenarnya. Ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Arifin LC. Selanjutnya, alhamdulillah, marilah sama-sama kita tutup kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillah gitu. Dan dilanjutkan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
saya kembalikan kepada MC. Langsung ada penyerahan sertifikat. Ustaz. Ini saya ada harapan tapi tidak tahu tadi kan. Alhamdulillah. Niatnya yang baik itu pasti datang yang lain. Oh iya. Rektorat